Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah rahasia yang sejak ribuan tahun dijaga oleh para ahli hikmah. Sebuah kekuatan halus yang menentukan arah langkah manusia, membentuk keteguhan hati, dan menuntun jiwa melewati gelombang kehidupan yang tak pernah benar-benar tenang. Para penempuh jalan batin menyebutnya istiqamah, kekuatan untuk tetap berada di jalur kebaikan bahkan ketika hati mulai rapuh, ketika napas terasa berat, dan ketika dunia seolah menarik kita ke arah sebaliknya. Di balik setiap amalan yang pernah kita lakukan ada getaran kecil yang menjaga kita tetap teguh. Ada dorongan lembut yang tidak terlihat seakan berasal dari kedalaman yang lebih purba daripada usia bumi itu sendiri. Dan para arif berkata, siapa yang diberi istiqamah, maka ia telah diberi penjagaan dari Allah. Namun ada satu pertanyaan yang selama berabad-abad membuat para pencari kebenaran merenung. Apa yang membuat seseorang mampu bertahan dalam kebaikan, sementara yang lain tumbang oleh lelah yang tak berbentuk? Mengapa ada jiwa yang tetap terjaga, seolah ada tangan tak kasat mata yang menuntunnya? Sementara ada pula yang terseret jauh oleh gelap dalam dirinya sendiri. Dalam video ini, kita tidak hanya membahas pengertian istiqamah. Kita akan menelusuri jejak rahasianya, membongkar hikmah yang pernah ditulis di manuskrip-manuskrip tua, dan melihat bagaimana para tokoh spiritual mengartikan keteguhan sebagai sebuah perjalanan melintasi dimensi batin manusia. Kita akan menggali mengapa istiqamah dianggap lebih berat daripada memulai kebaikan. Mengapa ia seperti menapaki jalan panjang yang sunyi, dan mengapa keteguhan hati seringkali terasa lebih mistis daripada sekadar disiplin. Dan pada akhirnya perjalanan ini akan membawa kita pada satu kesadaran, bahwa istiqamah bukan sekadar bertahan, ia adalah ikatan antara jiwa dan cahaya dari Allah, yang menjaga manusia agar tidak tersesat oleh bayangan dirinya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton dan sampai menit keberapa video ini masih terus membawamu. Aku ingin tahu sejauh mana perjalanan makna ini menjangkau kalian. Apakah ia berhenti di batas kota atau menembus batas hati? Dalam catatan kuno yang tersebar di berbagai peradaban, konsep keteguhan selalu muncul sebagai inti dari perjalanan batin manusia. Bahkan jauh sebelum istilah istiqamah dikenal luas, para penjaga naskah tua telah mencatat bahwa manusia tidak hanya diuji oleh dorongan jahat, tetapi juga oleh kelemahannya sendiri. Di Babilonia, Mesir kuno, hingga peradaban Asia Tengah, para bijak selalu menulis tentang jalan lurus, jalur sempit yang hanya mampu dilewati oleh jiwa yang kuat dan terlatih. Ketika cahaya wahyu turun dan istilah istiqamah diperkenalkan kepada umat manusia, para ulama awal menyebutnya sebagai permata tersembunyi dari perjalanan spiritual. Kita sering mengira bahwa kekuatan terbesar ada pada awal yang menggebu-gebu. Padahal para sufi berkata, memulai itu mudah, bertahanlah yang membuat seseorang layak disebut hamba. Di era para tabi'in dan ulama salaf, istiqamah dianggap lebih tinggi daripada karamah. Bukan karena keajaiban itu tidak penting, tetapi karena keteguhan hati jauh lebih langka daripada keajaiban yang tampak. Seseorang bisa mengalami momen pencerahan, tetapi tanpa istiqamah, pencerahan itu hilang seperti debu yang terbawa angin. Dalam manuskrip-manuskrip tua, para arif bahkan menggambarkan istiqamah sebagai tali halus yang menghubungkan manusia dengan cahaya Allah. Mereka meyakini bahwa ketika manusia berusaha bertahan dalam kebaikan, meski tubuhnya letih, meski pikirannya ragu, maka saat itu ia sedang berjalan di bawah penjagaan khusus yang tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Namun seiring waktu, makna istiqamah mulai samar. Banyak orang mengira bahwa istiqamah hanyalah melakukan hal baik terus-menerus.
Padahal dalam tradisi spiritual, keteguhan memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Dari catatan perjalanan Imam Al-Ghazali, para sufi Asia Tengah, hingga hikmah para ulama Andalusia, istiqomah selalu disimbolkan sebagai perjalanan panjang yang tidak diukur oleh langkah, tetapi oleh niat yang terus diperbarui walaupun hati sering lelah. Mereka menggambarkan hati manusia sebagai padang gurun luas, kadang cerah, kadang gelap, dan kadang begitu sunyi sehingga seseorang hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Dan di gurun inilah istiqamah bekerja seperti kompas yang tidak pernah berhenti menunjuk ke arah cahaya. Ketika kita membaca ulang sejarah ini, kita menemukan sesuatu yang menakjubkan, bahwa setiap peradaban, setiap era, setiap tokoh besar yang pernah meninggalkan jejak kebaikan, semuanya memiliki satu kesamaan, keteguhan. Mereka bukan manusia paling sempurna, bukan yang paling kuat, bukan yang paling suci, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak menyerah, sekalipun badai menggoyahkan langkah mereka. Dan mungkin justru itulah rahasia paling tua tentang istiqamah. Ia bukan milik orang yang sempurna. Ia milik orang yang terus bangkit meski berkali-kali jatuh. Ia milik orang yang hatinya lelah, tetapi tetap menoleh ke arah Allah lagi dan lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas pelan dan biarkan dirimu tetap bersama suara ini. Biarkan matamu tetap rileks, biarkan bahumu turun, dan izinkan dirimu menikmati perjalanan ini sampai akhir. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memikirkan apapun, cukup dengarkan. Dan rasakan setiap maknanya turun perlahan ke dalam hatimu. Karena apa yang akan kita bahas di bagian ini bukan sekadar penjelasan. Ini adalah pintu, dan hanya jiwa yang tenang yang mampu melihat cahaya di baliknya. Istiqomah sering dianggap sebagai konsistensi, tapi para arif melihatnya jauh lebih dalam. Mereka menggambarkan istiqamah bukan sebagai garis lurus yang kaku, melainkan sebagai denyar halus dalam diri manusia. Sebuah aliran energi batin yang menjaga manusia tetap berada dalam orbit kebaikan, meski gravitasi dunia berusaha menariknya keluar. Dalam pandangan sufi klasik, manusia sebenarnya adalah makhluk yang selalu bergerak. Tidak ada manusia yang benar-benar diam. Hatinya berjalan, pikirannya berlari, jiwanya terus berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Karena itu, mereka mengatakan, istiqomah bukan soal tidak berubah, tetapi soal terus kembali pada arah yang benar. Bayangkan sebuah kompas yang selalu ditarik angin, jarumnya bergetar, berputar, berpindah tanpa henti, namun pada akhirnya, ia selalu kembali menunjuk ke utara. Begitulah istiqomah bekerja dalam diri manusia, dan disinilah rahasia pertama terbuka. 1. Istiqomah tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut kesadaran untuk kembali. Banyak orang merasa gagal hanya karena pernah berhenti berbuat baik. Padahal dalam manuskrip-manuskrip kuno, para guru hikmah selalu menekankan bahwa manusia memang diciptakan untuk kembali, bukan untuk berhenti bergerak. Mereka berkata, "Mimba, yang penting bukan seberapa jauh engkau tersesat, tetapi seberapa cepat engkau kembali kepada Allah." Sekarang, kembali tarik napas pelan, biarkan dirimu tetap tenang. Biarkan suara ini menjadi pengingat lembut bahwa perjalanan batin sedang berlangsung. Tetap di sini, tetap dengarkan, karena bagian ini semakin dalam. 2. Istiqomah adalah perjuangan melawan kelelahan jiwa, bukan hanya godaan. Ada saat-saat ketika tubuh kita kuat, tetapi hati kita rapuh. Ketika ibadah terasa berat bukan karena godaan, tetapi karena letih yang tidak memiliki bentuk. Para ulama menggambarkan kelelahan ini sebagai kabut jiwa, satu masa ketika cahaya terasa jauh. Disinilah istiqamah menemukan wujud terindahnya. Bukan ketika kita berlari, tetapi ketika kita tetap melangkah pelan meski jiwa terasa hampa. Para sufi berkata, langkah yang diambil saat engkau lelah
Itu lebih dekat kepada Allah daripada langkah saat engkau penuh semangat. Karena keteguhan yang lahir dari keletihan adalah ketundukan yang paling jujur. Sekali lagi, izinkan dirimu tetap bersama perjalanan ini. Rasakan kata-katanya turun perlahan. Biarkan hati tetap terbuka. Tidak ada yang harus dilakukan selain mendengarkan dan membiarkan makna menyentuh ruang terdalam dalam dirimu. 3. Istiqomah adalah bentuk dialog antara manusia dan Allah. Setiap kali kita kembali pada kebaikan, bahkan setelah jatuh, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita. Dalam naskah-naskah hikmah, istiqomah sering digambarkan sebagai jawaban dari Allah terhadap usaha kecil kita. Ketika manusia berusaha sedikit saja menuju cahaya, Allah membukakan pintu yang jauh lebih besar. Ketika manusia mencoba bertahan, meski sebentar, Allah menambahkan kekuatan yang tidak terlihat. Sebab itu para arif berkata, istiqomah bukan hanya tindakan hamba, tetapi undangan dari Allah agar hamba itu tetap dekat. Kita baru menyentuh permukaan, masih ada lapisan-lapisan tersembunyi tentang istiqomah yang jarang dibahas. Lapisan yang menjelaskan mengapa sebagian orang merasa berat dan sebagian lainnya merasa dituntun. Sebelum kita naik ke lapisan berikutnya, izinkan dirimu tetap tenang, biarkan pikiranmu pelan, biarkan tubuhmu rileks, dan biarkan suara ini menuntun langkah batinmu lebih dalam. Kamu tidak perlu memikirkan apapun, cukup tetap berada di sini, di ruang yang sunyi ini bersama setiap kata yang mengalir masuk, karena yang akan kita masuki sekarang adalah inti dari rahasia istiqomah yang jarang disingkapkan kepada dunia luar. 4. Istiqomah bukan kekuatan tunggal, ia adalah harmoni antara 3 elemen batin. Para ahli hikmah kuno menyebutkan bahwa manusia memiliki 3 poros yang menentukan keteguhannya. 1. Niat, pusat cahaya. 2. Kemauan, pusat gerak. 3. Keikhlasan, pusat kejernihan. Ketika ketiganya sejajar, maka manusia bergerak dengan mudah menuju kebaikan. Namun ketika salah satunya melemah, batin manusia goyah dan langkahnya menjadi berat. Banyak orang berusaha istiqomah hanya dengan kemauan, padahal tanpa niat yang bersih dan keikhlasan yang jernih, kemauan menjadi rapuh. Para sufi menggambarkan 3 poros ini seperti 3 tali. Jika hanya satu yang dipakai, ia mudah putus. Jika 2 digunakan, ia lebih kuat. Tapi jika 3 tali disatukan, mereka menjadi kekuatan yang tak mudah dipatahkan oleh waktu. Tarik napas pelan, rasakan tubuhmu tetap tenang. Biarkan penjelasan ini turun perlahan tanpa terburu-buru. Karena ketenangan adalah pintu bagi pemahaman yang lebih dalam. 5. Istiqomah bukan perjalanan lurus, ia adalah tarian antara keteguhan dan kerapuhan. Dalam teks-teks kuno Andalusia, para guru spiritual mengatakan bahwa manusia tidak pernah bergerak lurus. Hatinya melengkung, jiwanya naik turun, dan pikirannya mengembara ke segala arah. Karena itu, istiqomah tidak pernah digambarkan sebagai garis lurus, tetapi sebagai gelombang yang selalu kembali pada titik keseimbangan. Para arif mengumpamakannya seperti ombak yang menghantam pantai. Ombak datang dan pergi, tapi pantai tidak pernah hilang arah. Begitulah hati manusia. Ia bergerak, ia jatuh, ia naik lagi, tetapi arah kebaikan selalu ada di hadapannya. Disinilah letak keindahan istiqamah, bukan pada kemampuan untuk tidak jatuh, tetapi pada kemampuan untuk tidak berhenti meski jatuh. 6. Istiqamah adalah bukti bahwa Allah lebih dekat daripada rasa lelah itu sendiri. Dalam manuskrip-manuskrip spiritual Timur Tengah yang nyaris terlupakan, para ahli hikmah menulis bahwa manusia tidak pernah dibiarkan sendirian dalam perjalanannya. Ketika manusia merasa lelah dalam kebaikan, mereka mengatakan,
pada detik ketika engkau ingin menyerah. Pada detik itulah Allah sedang memegangmu lebih erat. Ini sebabnya banyak orang merasa bahwa momen paling berat dalam hidup adalah momen sebelum datangnya kekuatan baru. Seolah ada jeda panjang, hening, kosong. Tetapi justru di sanalah pintu pertolongan paling halus dibuka. Mereka menyebutnya napas rahasia, momen di mana Allah menguatkan hambanya tanpa suara, tanpa tanda, tanpa disadari. Tetap tenang, tetap dengarkan, biarkan kata-kata ini meresap karena kita belum selesai. 7. Mitos tentang istiqomah yang sering menyesatkan banyak orang. Ada dua kesalahpahaman besar yang membuat orang merasa gagal. Mitos pertama, istiqomah berarti tidak boleh berhenti, tidak boleh lemah, tidak boleh goyah. Padahal setiap manusia pasti mengalami masa gelap dalam hatinya. Istiqomah justru diuji di sana. Mitos kedua, istiqomah harus sempurna atau semuanya sia-sia. Padahal dalam ajaran hikmah, langkah kecil yang bertahan lebih mulia daripada langkah besar yang berhenti. Para sufi bahkan mengatakan, setiap amal kecil yang terus dilakukan adalah bukti cahaya yang dijaga oleh Allah. 8. Fakta tersembunyi. Istiqomah sering datang setelah rasa malu kepada diri sendiri. Banyak jiwa yang mulai istiqomah bukan karena pencerahan besar, tetapi karena satu momen kecil ketika mereka merasa malu pada diri sendiri. Malu karena tidak mengerjakan kebaikan, malu karena menunda, malu karena tergelincir. Rasa malu kecil inilah yang membuat manusia berpaling kepada Allah. Dan ketika hati berpaling, cahaya turun. Ketika cahaya turun, langkah menjadi lebih mudah. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Istiqomah tidak lahir dari kekuatan tetapi dari kejujuran. Kejujuran bahwa kita lemah. Kejujuran bahwa kita butuh Allah. Kejujuran bahwa kita tidak ingin tersesat terlalu jauh. Sebelum kita memasuki langkah-langkah praktisnya, tenangkan dirimu sebentar. Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu rileks, pikiranmu melembut, dan rasakan seolah dunia di luar berhenti sebentar untuk memberi ruang bagi dirimu memahami makna ini. Karena apa yang akan kamu dengarkan setelah ini bukan sekadar tips atau teori. Ini adalah latihan batin, sesuatu yang telah diwariskan oleh para penempuh jalan spiritual selama berabad-abad. Satu metode, satu amal kecil yang tidak pernah putus. Dalam tradisi para sufi, istiqomah tidak dimulai dari amalan besar. Ia dimulai dari satu langkah kecil, tetapi tidak pernah berhenti. Tentukan satu amalan sederhana, sangat sederhana yang bisa kamu lakukan bahkan saat hati sedang lelah. Bisa sedekah Rp1.000, membaca satu ayat, satu doa pendek, atau satu sujud panjang. Yang penting bukan besarannya tetapi keterikatannya. Para guru spiritual menyebutnya tali jiwa, yaitu sesuatu yang mengikatmu pada cahaya Allah setiap hari. Ketika amal kecil itu dilakukan tanpa putus, hatimu akan terbiasa kembali ke arah cahaya, bahkan tanpa disadari. 2. Latihan kesadaran kembali lagi. Setiap hari akan ada waktu ketika kamu lalai. Itu pasti karena manusia adalah makhluk yang berulang kali jatuh. Maka para ahli hikmah mengajarkan latihan sederhana. Setiap kali kamu sadar sedang jauh dari kebaikan, cukup bisikan dalam hati, kembali lagi. Tidak perlu penyesalan panjang, tidak perlu rasa bersalah berlebihan. Yang dibutuhkan hanya kesadaran untuk kembali. Setiap kembali itulah yang disebut istiqomah. Latihan ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membuat hatimu terasa lebih ringan dalam kebaikan. Tetap tenang sejenak, biarkan tubuhmu tidak tegang, biarkan suara ini menemanimu tanpa terburu-buru.
Setiap penjelasan adalah pintu dan kamu sedang membuka